gitu tahu orang Jawa. Sudah bagus-bagus, sudah tertata, didatangi gawe goro itu sejak dulu sampai sekarang seperti itu. Kalau ada ajaran yang meluruskan di bawah Nabi justru ditentang karena berbeda dengan warisan nenek moyang tradisi. Ini perlu dipahami para bapak. Jadi jangan dianggap dengan datangnya Al-Quran Nabi terus setiap orang gegap gembira menerima, belum tentu. Neng kampung berat ya Pak Edi ya. Neng kampung Muslim semua itu berat mengamalkan ajaran Nabi. Ajaran yang dibawa oleh para Nabi itu yang diutus oleh Allah. Maka dari itu kita punya ilmu itu adalah tantangan untuk menghadapi mereka. Kalau tidak pandai-pandai kita bisa diusir seperti nabi-nabi dulu. Pak Leman wis biar pergi dari sini kalau tidak ikuti tradisi sini. Pak Selamat wis ora usah kampung sini. Pak Edi tidak usah pergi saja. Biar di sini yang berpegang pada tradisi. Terutama dibenturkan oleh sekarang ini, benturkan oleh Pancasila dan Quran. Pilih Quran apa pilih Pancasila? Pilih salah satu, tidak boleh dua-duanya. Coba bayangkan, ini copy paste atau film itu namanya apa? Klise. Apa zaman dulu Pak, sampai akhir zaman nanti seperti itu kondisi masyarakat. Jangan terus kita terus enak-enak, wah sudah ada Quran mesti ditolong oleh Allah. Nabi direwangi hijrahnya dengan ngumpet-ngumpet jalan kaki Mekah sampai Madinah Yasrib berapa bulan tuh? 2 bulan 12 hari baru sampai jalan kaki. Nantinya sekarang naik bis ya sebentar, tapi dulu jalan kaki. Ini harus dipahami, jangan dilihat sekarang. Dulu Nabi seperti itu. Betapa beratnya untuk bisa menyampaikan kebenaran yang diajarkan oleh Allah untuk disampaikan pada umatnya, umat Nabi Muhammad SAW. Yang akhirnya pasti nanti akan ketemu antara yang baik dengan yang buruk. Maka dijelaskan selanjutnya, summa battalna makanas sayyi'atil hasanata hatta afaw wa qalu qad massa aba'ana ad-dharra'u was-sarra'u fa'akhadnahum. Mati ketemu ba tidak boleh diputus. Fa'akhadnahum baghtatan wa hum la yash'urun. Monggo. Summa battalna makanas sayyi'atil hasanata hatta afaw wa qalu qad massa aba'ana ad-dharra'u was-sarra'u fa'akhadnahum baghtatan wa hum la yash'urun. Lagi, summa battalna makanas sayyi'atil hasanata hatta afaw wa qalu qad massa aba'ana ad-dharra'u was-sarra'u wa akhadnahum baghtatan wa hum la yash'urun. Summa badalna, setelah ketemu saling bertemu antara yang dibawa Nabi dan yang dibawa yang tradisi lama, maka summa badalna, kemudian kami gantilah al-hasanata, kebaikan itu maka nasihati pada tempat yang jelek tadi. Tradisi-tradisi lama
yang tidak sesuai dengan petunjuk Allah itu akan digantikan oleh yang baru, seperti yang terjadi di Madinah, terjadi di Mekah pada masa nabi-nabi dulu juga itu. Jadi ini diinformasikan Allah kepada Nabi agar dijadikan pelajaran. Hatta afau, sehingga mereka berkembang biak, sehingga banyak. Jadi ini perlu dipahami bahwa bagaimanapun antara kejelekan dan kebaikan pasti kalau sama-sama kuat menang kebaikan, pasti itu. Hanya yang memegang kebaikan itu punya prinsip, punya semangat, punya gairah atau tidak. Kalau tidak ya akhirnya yang jeleklah yang menang. Maka yang di bawah Nabi pasti menang. Kata apa sehingga kalian mereka berkembang bisa karena ini nak dicontohkan Nyun Sewu. Nabi ketika di Mekah tidak dapat apa, terus mereka berkembang, ekonominya berkembang, masyarakatnya berkembang, pikirannya berkembang lebih banyak. Nah, cara Indonesia dulu ketika dijajah tidak bisa apa-apa, berat apa-apa, maka begitu melawan kita sebagai membawa kebaikan kemerdekaan, maka bangsa Indonesia bisa mengembangkan pikirannya, berkembanglah kemerdekaan, bisa punya usaha sendiri, ekonomi maju, bisa beribadah dengan baik dan seterusnya. Ini nanti ditafsirkan secara kontekstual seperti sekarang. Waqalu, dan kalau sudah gitu bagaimana? Sering menjadi diungkapkan dan mereka berkata, qad masa'abana dharra wa sarra, sungguh-sungguh nenek moyang kami panding pada kemerdekaan telah melakukan atau telah ditimpa oleh berbagai macam bencana, oleh berbagai macam bencana penderitaan ketika berjuang dengan mengorbankan harta, benda. Ini kan susah, dorok itu, dorok namanya. Jadi maksudnya penderitaan yang luar biasa. Namun juga wasara dan kesenangan, merdeka, takbir, Allahu Akbar, itu kan senang sekali itu. Jadi, ini nak ditafsirkan sekarang. Zaman dulu, zaman Nabi juga gitu. Jadi setelah sampai di Madinah, kemudian disambut oleh penduduk Yasrib dengan ungkapan tola al-badru, merasa senang. Tapi pengorbanannya apa? Jalan kaki. Kemudian sahabat-sahabat sudah mendahului pindah ke Yasrib. Di sana orang-orang penduduk Madinah sudah menyongsong kehadiran Nabi. Ini yang harus dipahami cara memahami ayat. Jadi sampai kapanpun kondisi umat manusia ya seperti ini. Maka karena saking senengnya Pak, kita lupa. Karena sudah merdeka, lupa terhadap kemungkinan terjadi orang-orang yang tidak senang kepada kemerdekaan Indonesia. Maka muncullah partai-partai itu, ada yang nasionalis, ada yang religius, ada yang komunis dan lain sebagainya. Karena banyaknya kelompok-kelompok partai itu ada merupakan bentuk siksaan. Fa'akhadnahum, maka kami siksalah mereka baghtatan dengan tiba-tiba ada G30S, coba bayangkan pada waktu itu nak di Indonesia loh. Tiba-tiba orang-orang Mekah menyerang ke Madinah, mengejar Nabi dengan perang Badarnya. Tiba-tiba mereka mempunyai kekuatan melakukan perang Uhud, dan untuk berkembang itu namanya tiba-tiba. Wahum la yashurun, mereka tidak merasa. Di luar dugaan, nak tiba-tiba komunis itu tahun 65 tiba-tiba memberontak sampai membunuh beberapa jenderal. Di luar dugaan bahwa tiba-tiba
orang Islam sekarang tidak bisa bergerak. Yang bergerak apa, Pak? Fakta berbicara. Ini pelajaran yang harus kita petik dari membaca Al-Quran. Maka dulu zaman penjajah tidak boleh ada mengajarkan tafsir Al-Quran. Sebab nak ngerti artinya mesti bangkit semangat itu. Terus sampai sekarang tidak ada orang peduli untuk bisa ngerti artinya. Sebab kalau ngerti artinya nanti, loh, berarti saya beragama itu masih sekedar apa? Anut-anut saja, sekedar beragama saja, tidak ada apa kualitas atau tidak ada apa jati diri yang ada pada kita. Ini yang harus dipahami. Nah, ngaji seperti ini kalau tidak hati-hati ya bisa dianggap itu merongrong kewibawaan. Padahal maka Quran tidak boleh diajarkan pada zaman dulu. Juga zaman sekarang juga masih ada yang di tempat kami sana itu ada ngaji ngerti Al-Quran kok malah salah kabeh, jadi racun. Pimpinan mana Pak di Purworejo, Quran diartikan itu jadi racun malah salah kabeh. Seperti itu orang Islam, tokoh kiai dan wong Arab. Luar biasa tuh. Untuk itu sekali lagi para bapak jangan jemu-jemu. Marilah kita pahami Quran itu dengan sebaik-baiknya. Tanpa terasa tiba-tiba kita menjadi mayoritas tapi tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa menjalankan apa. Sampai masjid ditutup, coba bayangkan. Masjid ditutup. Mau apa kamu? Mau apa? Kalau ditutup di daerah-daerah yang apa banyak, termasuk di Embung itu mana Tambak Boyo, masjid ditutup. Siapa tuh? Aster, Sajidin tutup karena tokohnya tidak ada dan selalu hanya mengedepankan wah ini ada. Kita tidak mencari solusi. Padahal agama diberi solusi. Agama itu kalau kondisi itu kalau sempit jadi longgar. Maksudnya mencari solusi. Seperti kita diberi solusi pakai masker, terus pakai jarak, dan ini semuanya solusi. Jadi tidak ada hidup tanpa solusi. Ini yang harus dimengerti kita semua. Cari solusi yang terbaik. Seperti PPKM asalnya itu apa pembatasan, kita menjadi PP pulang pergi ke M masjid, nanti pulang pergi ke masjid itu kan enak. Jadi tidak ada rasa apa-apa, tetap PPKM tapi kepanjangannya beda, pulang pergi ke masjid. Karena mau bekerja kemana-mana tidak bisa, ya ke masjid saja. Namanya kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dilanjutkan, kunci daripada kesuksesan suatu bangsa, suatu negara, suatu rakyat adalah pada ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Dotnya di dalam. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Monggo. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Ulangi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim
samai wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Jadi kami minta mengulang itu dalam rangka memperbanyak kebaikan, karena dibaca sekali setiap huruf 10 kebaikan. Kalau 2 kali ya kali 2 itu maksudnya, di samping kelanyahan bisa menjadi lanyah. Walau anna ahlal qura, sungguh seandainya penduduk beberapa negeri, qura itu jamak qaryah, namanya jamak taksir, maka penduduk beberapa negeri. Amanu, mereka semua beriman. Tidak cukup beriman, diwujudkan dalam fakta perbuatan, wattaqau, dan mereka takwa, betul-betul menjalankan perintah-perintah agama dan menjauhi segala larangan-larangannya. Allah berjanji, la fatahna, pasti kami limpahkan, kami buka, dikata patah apa? Alim atas mereka barokatin, beberapa berkah, minas samai, dari langit, wal ardi, dan bumi. Coba, berkah dari langit itu apa? Berkah dari langit itu apa? Hujan. Hujan turun, tanah yang asalnya mati bisa hidup, tanam-tanaman bisa tumbuh lagi, bisa semi, bisa berbuah, dan itu namanya berkah dari langit. Dan ada juga angin. Angin itu berkah, sebab jagung-jagung atau apa yang berbunga-bunga putihnya itu kalau tidak ada angin tidak bisa berbuah. Nah, itu juga berkah, jangan dianggap, apalagi musim seperti ini. Oksigen itu mahal sekali, nah, dikaitkan dengan masa sekarang. Itu secara hakiki. Wal ardi, dan bumi, betapa banyaknya yang ditumbuhkan oleh bumi, di samping yang tidak tampak, tambang-tambang, tambang batu bara, tambang minyak, tambang emas, tambang apalagi itu boksit ya di Sulawesi itu, boksit lah ya, seperti itu. Luar biasa Indonesia, tapi kita tidak punya bekal ilmu. Oleh pemerintah yang atur mencari fee. Nah, kita tuh bangsa yang suka fee. Tahu fee? Parijata apa fee? Suka bekerja tanpa kangelan tapi dapat untung. Namanya cara kasarane maklar. Jadi walaupun pejabat gajinya besar, mencari fee, karena dengan import atau ekspor barang itu bisa mendapat. Jadi kalau 100.000 ton kali 2 rupiah saja berapa, apalagi sampai 5 rupiah. Bahkan tidak hanya bahan itu, bahkan yang dikeluarkan kepada rakyat pun didapatkan fee. Setiap 1 jiwa 10.000, kalau 10 juta kali 10.000 berapa. Ini fakta di lapangan seperti itu. Maka Indonesia sulit untuk bisa makmur, karena petugas-petugasnya masih suka mengharapkan, namanya bahasa Arabnya tomak tahu, tamak itu mengharapkan pemberian, jadi, sehingga akhirnya rakyatnya dikorbankan. Maka muncullah joki-joki bahwa orang tua itu senang membuat anaknya dusta. Enggon anu tamu, karena apa, debt collector, anu tamu bilang bapak pergi ya, pada turun neng rumah. Anaknya akhirnya kan pikir, bapak kok senang dusta. Ternyata ada harapan, anaknya senang dusta besok jadi presiden, katanya gitu. Katanya
Ana sing menang wae menang asal diam terus. Nah, saya kecil pendiam, besok jadi wakil presiden diam terus itu. Itu katanya. Itu gitu. Ya begitu Pak Edi ya. Itu fakta di lapangan. Ternyata sekarang muncul kedustaan namanya apa itu sosmed yang berupa hoak-hoak itu kan banyak, bahkan itu dipelihara. Berarti isinya dunia sekarang itu dusta semua Pak. Maka ada aja jangan wailul lil mukadzibin, wailu yang neraka wail bagi orang-orang yang suka mendustakan, menyebarkan kedustaan. Sampai 6 kali baca di satu surat itu. Wailu yaumadzil mukadzibin, neraka wail rusaklah pada hari itu bagi orang-orang yang suka menyebarkan kedustaan. Jadi Quran sudah mengantisipasi semua Pak. Tinggal kita pandai-pandai mensikapi saja. Namun walakin kadzabu, jadi kamu tadi kan ada jaminan asal iman dan takwa Allah akan membuka pintu. Coba Mekah apa yang dihasilkan? Tanahnya gersang, padang pasir, batu-batuan, tapi menjadi orang kaya. Berkahnya apa? Satu, yaitu diantaranya orang pergi haji umroh setiap tahun berapa itu sudah berkah. Belum tambang-tambang yang dikuasai. Ini semua adalah karena iman dan takwa. Namun walakin kadzabu, tetapi namun mereka itu mendustakan terhadap informasi ini. Disuruh iman takwa tapi faktanya yang mengaku beriman tapi nun sewu cara kasarnya pergi ke masjid saja tidak mau. Rumahnya jajar masjid tapi tidak mau datang ke masjid. Ada enggak seperti itu? Padahal sudah punya titel haji, kurang apa nih? Ada enggak seperti itu? Ada, fakta ini. Dan mereka juga normal, telinganya dengar. Sampai Nabi mengatakan siapa yang dengar azan tidak mendatanginya tanpa udzur, maka sholatnya tidak ada artinya, tidak ada nilainya, tidak ada gunanya. Sampai seperti itu. Tapi fakta seperti itu. Tapi nak krungu ya nak wong Jawa ngarani serek silite. Jadi kita menyampaikan apa adanya, ajak-ajak, tapi kadang-kadang malah dimarahi. Itulah kondisi real di Adan. Wa akhadnahum, maka kami siksa mereka bima kanu yasbun, akibat atau dengan dosa-dosa yang mereka lakukan. Jikalau memang mendustakan pesan atau peringatan dari Allah, maka mereka akan mendapat akibat, yaitu mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Percaya atau tidak? Dilanjutkan. Jadi betulkah bahwa karena tidak takwa dan iman maka mendapat siksa? Dilanjutkan. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayataw wa hum naimun. Monggo. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayataw wa hum naimun. Lagi. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayataw wa hum naimun. Apakah merasa aman penduduk suatu negeri itu? Negeri-negeri itu kan jamak, penduduk negeri-negeri itu ayatiyahum, bahwa akan datang kepada mereka ba'suna, siksa kami, bencana yang kami timpakan, bayatan pada waktu malam. Orang yang bermalam namanya mabit, bayat. Rumah tempat bermalam namanya baitun.
Baitun itu rumah untuk bermalam. Bayatan malam hari. Wahum sedangkan mereka dalam kondisi, nah bahasa Arabnya kondisi terkib hal, wawunya wawu hal. Sedangkan kondisi mereka naimun sedang tidur. Kan banyak bencana yang menimpa pada mereka, tsunami malam-malam, gempa bumi malam-malam kan ada. Apakah merasa aman? Amina amanah beriman. Orang yang beriman harus merasa aman karena menyerahkan segala urusan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah masih merasa aman? Tidak akan ada apa-apa, bahwa Allah akan mendatang bencana akan datang suatu saat dengan mendadak pada waktu malam sedang mereka sedang tidur. Maka umat yang beriman disuruh akan tidur berdoa. Mas Rizal, Mas Rifan, kalau akan tidur berdoa enggak? Mas Rizal, coba doanya akan tidur apa? Bismika Allahumma apa? Bismika Allahumma amutu dulu baru wa ahya. Amutu itu akan mati, tidur akan mati. Baru nanti tidur ya. Redaksi yang diulangke guru-guru itu terbalik. Bismika Allahumma ahya. Demanamu ya Allah, aku akan hidup. Loh sudah hidup akan hidup. Maka yang benar Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan nama ya Allah aku akan mati. Tidur itu mati. Wa ahya akan bangun lagi. Maka setelah bangun berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Itu guru-gurunya diingatkan tuh keliru, terbalik. Jadi alhamdulillah kami bisa hidup lagi setelah mati. Tambah satu lagi, awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhaw wa hum yal'abun. Monggo. Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhaw wa hum yal'abun. Ulangi lagi. Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhaw wa hum yal'abun. Qura itu mad tabi'i tapi ketemu hamzah an maka disebut mad jaiz munfasil. Qura. Lah qura inilah jenengan arep ngerti jenenge sing bengkong ya itu jenenge alif bengkong. Kalau ada bentuk ya jatuh sudah fathah itu bahasa Arab namanya alif bengkong atau alif maksurah. Dan apakah merasa aman ahlul qura penduduk suatu negeri itu ayatiyahum basuna bahwa akan datang siksa kami dukan dalam keadaan menjelang siang waktu duha. Waktu duka kita sedang wahum sedangkan mereka yang abun sedang main-main. Ada yang senang sepak bola, ada yang latihan band, ada yang bermacam-macam dolanan. Anak-anak kecil TK bermain-main semua, tiba-tiba ada gempa. Tiba-tiba ada bencana tsunami. Ada seperti di tempatnya Mas Rizal apa itu dah? Dulu. Hah? Oh ya, itulah. Orang sedang naik sepeda dengan kondisi telanjang bulat. Nah, itu aneh di sana tuh. Ada di pantai itu kalau pagi-pagi naik sepeda dengan telanjang bulat. Ada besok datang ke tempatnya Mas Rizal pas kawin dengan melihat sana. Kan luar biasa itu. Nah, saya kira dengan tak tahu.
Sebabnya apa? Wanita barat kok senengane pakaiannya pakaian sebabnya apa Pak? Tahu Mas Rifan? Sebabnya laki-lakinya seneng dengan laki-laki. Apa aku ke menarik direwangi udo. Isih ana sing ngrasa. Itu maksudnya gitu. Dalam kejiwaan seperti itu, wanita tuh merasa dikesampingkan. Aku wis ayu dandan mati apik. Kok isih seneng lanang padha lanang. Apa aku kurang menarik? Itu secara kejiwaan gitu Pak. Jangan dianggap itu sekedar itu sebagai protes. Kenapa wanita tidak menjadi daya tarik? Maka direwangi pakai pakaian bikini, pakaian yang ketat. Tak kandani jenengan aja nganti kandak-kandak ke wong. Itu secara kejiwaan seperti itu. Mbah bener mbah ora itu terserah sing nglakoni. Karena langsung kepada ain afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Monggo. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Apa aminu, apakah mereka semua merasa aman? Maka kesimpulannya, apakah mereka semua penduduk suatu negara, suatu desa, suatu daerah itu merasa aman dari siasat Allah? Semua dengan siasat Allah. Makar itu siasat. Maka fala ya'manu makrallah, tidak ada yang aman dari siasat Allah, tipu daya Allah ilal qaumul khasirun, kecuali kaum yang rugi. Lah orang yang beriman kan selalu mendayagunakan membuat kondisinya selalu ingat kepada Allah. Setiap saat kita zikir kepada Allah dengan ucapan-ucapan bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi sa'un berarti wala bismillahirrahmanirrahim wa alim, dan baca subhanallah subhanallah, semuanya itu adalah merupakan benteng dari siasat Allah yang membuat kita menjadi terlena dari bencana yang muncul sewaktu-waktu. Ini yang harus dipahami. Semoga ayat yang pendek ini tadi bisa kita pahami. Selanjutnya kita bertambah semangat beribadah, berjuang, beriman dan memahami Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.